Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1147 berjudul Hal Yang Kami Takuti. Ditemani dengan cover story seperti ini, Raizo, daimyo yang baru diudon, dan Wushu yang diayam-ayami sampai dibuka topengnya. Nah, chapter kali ini diawali dengan komentar editor yang berkata, permintaan Saul. Dimana ya, pada halaman pertama kita melihat flashback di mana Saul memperingati Robin dan juga Choppa. Robin, Choppa, bersembunyilah. Aku pernah melihat mereka sebelumnya. Dia adalah Holy Knight. Mereka itu immortal. Kita tidak akan bisa mengalahkannya. Demi anak-anak, kau harus tetap bersembunyi dan menunggu saat yang tepat. Dan scene kembali ke masa sekarang. Somres yang berada di sana berdiri di atas duri melihat Saul, lalu berkata, yang selamat dari Ohara ternyata ada 2 orang ya. Aku pikir Merin benar-benar telah gagal total saat itu. Lalu di panel berikutnya, Robin yang berada di dalam rambutnya Saul terdiam, sementara Somres mulai menyadari sesuatu. Tetapi di halaman berikutnya, Gunko datang sambil membawa Jinbe dan yang lainnya dalam suatu ikatan. Di mana ya, kedatangannya disambut oleh Somres yang berkata, "Hoho, Gunko, kau sudah selesai menangkap kru topi jerami. Kita bawa mereka juga pulang ya." Tapi ya, Gunko hanya diam saja. Sementara itu, Killingham yang mendengar dari Denen Mushi berkata kemudiannya, "Somres, kau tolol. Kau tahu kita bukan kesini buat mancing si topi jerami kan? Tugas kita cuma menyelesaikan misi dan pulang." Kemudian di panel berikutnya kita melihat topi jerami kru atau Mugiwara Ichimi di sini. Nami benar-benar mengeluh dengan berkata, "Ya, bagaimana bisa mereka lakukan itu kepada Saul? Mereka bawa kolon juga. Gimana bisa kau biari ini terjadi, Jinbe? Kukira kami akan aman denganmu di sini." Ya ampun, Nami, kata-katamu sungguh terlalu menusuk. Dan Jinbe di sana berkata ya, "Bacot Cik, diam bentar, aku lagi mikir. Gimana kita ngatasi kemampuannya itu?" Sementara itu, Usopp sangat ketakutan dengan Gunko. Usopp berpikir dia sudah mati atau tamat sebelumnya. Dan Brook yang berkata, wanita itu tidak mungkin." Tapi sebelum Brook selesai berkata, Gunko menodongkan senjatanya ke arah Brook. Dan kemudian ya, di halaman berikutnya, dengan pijakan yang sangat indah, Gunko menginjak Brook di sana sambil berkata, "Kau, hidupmu akan dipersembahkan untuk membuat musik untukku. Kau milikku." Tentu saja Brook di sana hanya bisa hahehaho atas ucapannya Gunko. Sementara Nami kaget ternyata wanita ini tahu musiknya Brook. Bahkan Usopp tercengang bahwa dia ternyata Tenryubito dan juga fans daripada Soul King. Dan juga Jinbe berkata, dia fans yang sangat fanatik. Lalu Somres kemudian berkata kepada Gunko, "Oi Gunko, berhenti. Aku juga nggak dalam mood untuk bertarung melawan seorang Kaisar Yonko. Ayo cepat kelarkan pekerjaan ini." Tetapi di panel berikutnya, saat Gunko telah selesai menginjak Brook, di sana Brook berkata kepadanya, "Perminta maaf, saya sebesar-besarnya Nona muda. Kapten saya, Mugiwara no Luffy, memberiku kesempatan hidup kedua. Sejak saat itu, kesetiaanku hanya untuk dirinya." Dan Gunko dengan tatapan sinisnya mulai merespon, "Bagaimana jika kau menolak, itu artinya kau mati." Dan Brook menjawab kemudiannya, "Aku lebih memilih merangkul kematian daripada hidup tanpa suatu kehormatan." Tentu saja sebuah sempakan datang dari Gunko yang menghempaskan Brook di sana. Sementara itu, di sisi lainnya, Somres mulai menyebarkan ultimatumnya ke penjuru Elbaf. Apakah kalian bisa mendengarku, prajurit Elbaf?" Tentu saja semua orang di Elbaf bertanya-tanya suara siapa itu. Lalu Somres kembali berkata, "Aku rasa sekarang kau mulai merasakan tekanan dari semua anomali ini kan? Ini adalah hasil karya kami. Aku adalah belati dari tanah suci Marijoa, Somres dari God Knight."
Tentu saja rakyat Elbaf meresponnya kalau mereka ternyata dari World Government dan juga bertanya-tanya apa yang mereka inginkan, sesambil melawan monster-monster yang terus berdatangan. Dimana di sisi lainnya di kapal Great Eirik, salah satu member memberitahu Brogy dan juga Dory bahwa ini sedang dilakukan suatu broadcasting di seluruh Elbaf. Mereka sedang face reveal. Nah, beberapa lainnya menanyakan keselamatan anak-anak mereka. Lalu ya, Somres kembali berkata, saat ini mungkin kau sudah menyadarinya, tapi saat ini juga kami sedang dalam proses menculik 10 anak dari negeri ini. Dimana ternyata duri-duri yang melumpuhkan Saul sebelumnya adalah sebuah ular berbentuk duri dan Somres kembali berkata di sana. Oh, dan kami sudah mengalahkan seseorang pria berjanggut orange yang berusaha mati-matian untuk membebaskan anak-anak itu. Dan Angie yang mendengarnya langsung tahu bahwa itu atau yang dimaksud adalah Saul Sensei dan menanyakan kondisinya. Dan tak hanya Angie, beberapa warga lain di Elbaf juga menyadari hal tersebut. Lalu Somres kembali berkata, singkatnya, kau dengan naifnya mengira anak-anak itu akan aman, tapi mereka masih terus maju menuju tujuan kami. Kemudian ya, di part berikutnya Killingham berkata, ini saatnya, tapi sayangnya kita tidak memiliki Deninwusi video. Oi, Omae, apakah kau ingat nama-nama semua anak yang kita culik saat ini? Dan Angie berkata, tentu saja. Lalu Kilin kembali berkata pula, baiklah, maka kau yang akan memberitahu orang tua mereka. Sudah saatnya bagi anak-anak itu untuk terbangun dari mimpi mereka pula. Dimana di part berikutnya, scene beralih ke tempat anak-anak itu. Mereka telah terbangun dan mereka juga bertanya-tanya kenapa mereka berjalan di tempat ini. Selain itu, mereka juga bertanya mau kemana, dan salah satu dari mereka pula menyadari kalau posisi mereka saat ini berada di cabang ke-18, jalan menuju rumah. Kemudian salah satu lainnya berkata pula, tapi ya masalahnya tubuh kita saat ini bergerak sendiri woi. Dan mereka semua mulai mengeluh ingin pulang, ingin bertemu ayahnya dan juga ingin berburu. Sampai Kolon yang berada di baris paling depan berkata, kalian tak akan bertemu dengan mereka. Kita telah diculik. Tentu saja mereka semua sangat kaget, tapi Kolon mencoba menenangkan mereka dengan berkata, tenanglah, ada aku di sini. Aku tidak lemah seperti kalian. Aku adalah pejuang. Lalu di part berikutnya, monster-monster muncul di dekat mereka. Dan anak-anak Elbaf tentu saja terkejut dan menangis. Bahkan salah satu daripada mereka meminta tolong. Oi, Kolon, tolong dong. Tapi Kolon adalah orang yang paling keras teriak di sana. Kemudian di halaman ganda yang sangat luar biasa kita melihat kapal Great Eirik di sana, dan mereka yang ada di sana tengah berbicara tentang Saul yang telah dikalahkan, dan mereka juga ingin bergegas untuk menyelamatkan anak-anak. Tetapi masalah mereka saat ini ada di depan mereka. Kapal mereka mulai digerogoti oleh monster, dan salah satu dari mereka berkata, oi, yang di sana terlihat seperti istriku. Hah, bukankah ini makhluk ini berasal dari rasa takut anak-anak? Dan oh iya, Ben itu anakmu kan? Jika yang ditakuti oleh Ben adalah ibunya, berarti mereka adalah para emak-emak. Terlihat emak-emak di sana menghancurkan Great Eirik dan membuat giant lainnya di sana panik besar dan kaget serta berkata, siapapun pasti takut, mereka termasuk kita. Kita tak mampu melakukan ini. Semangat kita tidak cukup. Kemudian di halaman berikutnya malah terjadi halal bihalal bejir. Ada giant yang berkata, maaf karena aku selalu pergi minum-minum bu. Maaf aku lupa membuang sampah di luar rumah. Maaf karena sudah memakan kue madu yang disiapkan untuk tamu. Dan tanpa mereka sadari, awan putih sudah mulai memudar dan mereka semua termasuk Great Eirik jatuh ke permukaan. Lalu Sin kembali ke Somres yang menyaksikan jatuhnya kapal tersebut dengan berkata, gihahaha, kapal bajak laut pejuang raksasa yang hebat itu baru saja jatuh. Berapa iblis mimpi yang kuat mengalahkan mereka. Sepertinya keadaan menjadi semakin buruk bagi anak-anak itu. Kita singkat saja. Sekarang aku akan menunjuk sang pejuang legendaris, Jarul si jagung gunung. Karena Raja Elbaf tidak ada, kau yang akan berbicara untuk Elbaf.
Sementara itu, di halaman berikutnya, Ripley melihat jatuhnya Val Grid Eirik di depan mata mereka dan bergegas untuk menuju ke arah sana. Dan Somres kembali berkata, kali ini dia mengungkapkan tujuannya. Tujuan kami sederhana, kalian para Giant akan jadi budak untuk pertempuran kami. Jika tidak, kita akan melihat seberapa berharganya nyawa anak-anak ini sebagai sandera. Aku yakin kalian semua pasti penasaran dengan nasib ke-10 anak-anak ini dan kemana mereka akan pergi kan? Tepat sekali Somres, kita saat ini penasaran dengan lokasi mereka. Dan ini dia petanya. Kemudian di halaman berikutnya, Angie mulai berbicara. Aku tahu nama-nama anak yang telah diculik. Yang pertama adalah Ylva. Tentu saja Jarul kaget dan berkata, oh tidak, cicitku. Kemudian Angie kembali berkata, selanjutnya adalah Skadi, Olaf, Colin, Mook, Ronya, Ben, Jonah, dan Birjon. Tadinya hanya ada 9 anak, tapi beberapa saat kemudian salah satu anak lainnya tertangkap karena dia berusaha menyelamatkan teman-temannya. Si pejuang kecil Kolon adalah anak ke-10 yang diculik. Dan kita bisa melihat banyak respon dari orang tua mereka dan juga reaksi daripada anak-anak itu sendiri. Dan salah satunya adalah respon dari Ripley dan juga Gaban. Ripley sangat kaget mengetahui hal tersebut. Sementara Gaban sambil tertawa berkata, kau dengar itu Ripley, anak kita benar-benar hebat. Dan terdengar kemudiannya seseorang berkata, ini bukan saatnya untuk pamer kau tahu. Lalu Somres kembali berkata, sekarang inilah tuntutan kami. Dengar baik-baik, Elbaf pejuang tidak butuh sekolah. Mereka tidak butuh perpustakaan atau sejarah yang tidak berguna. Bakar semua itu dan bersumpahlah setia kepada kami. Jika tidak, kami akan membunuh anak-anak kalian satu persatu. Dan Ripley serta lainnya yang mendengar ucapan itu berkata, apa yang mereka katakan itu? Sementara Dori dan Brogy berkata di sana, kita tahu lokasi mereka di mana. Ayo selamatkan mereka. Akan kuhancurkan mereka berkeping-keping. Lalu Somres berkata, Tetua Jarul, pilihan ada di tanganmu. Tetapi kemudiannya Angie berkata di sana, kumohon tunggu, itu terlalu kejam. Sekolah ini adalah simbol kedamaian Elbaf. Perpustakaan kami bukan hanya untuk menjaga sejarah panjang ras kami, tapi juga rahasia dari dunia ini yang telah susah payah dilindungi oleh cendekiawan O'Hara sampai mengorbankan nyawa mereka. Semua itu bukan hanya milik Elbaf semata. Dan Somres yang mendengarnya berkata, bacot bet. Tapi tunggu, ada benarnya Somres berkata di sini. Seharusnya tidak ada yang tahu kalau buku-buku O'Hara saat ini berada di perpustakaan Elbaf. Wah. Emang terlalu ember si Angie ini. Tetapi di halaman berikutnya, halaman terakhir pada chapter kali ini, Robin tampak memasang aura sampai Chopper berusaha menghentikannya. Sementara itu, di sisi Ripley berkata kepada Gaban, Yasan, kumohon. Dan Gaban langsung berlari sambil berkata, baiklah. Dan kemudian, di panel terakhir pada chapter kali ini, baik Gaban dan Robin berkata, aku tak akan biarkan hal itu terjadi. Dan chapter ini ditutup dengan editor yang berkata, duo yang tak diduga mulai beraksi. Dan ya, minggu depan libur karena Golden Week di Jepang.